wal afiyah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemarin sedikit tambahan tentang angka 7 ya. Tentang angka 7 ada satu yang lupa saya sebut. Ya, pintu neraka itu juga ada 7. Jadi kalau surga 8, tapi kalau neraka ada tuh 7 pintu neraka. Ya, neraka itu ada tuh 7. Berarti angka 7 istimewa enggak ya? Dipakai untuk banyak hal ya. Dipakai untuk banyak hal. Yang punya keahlian coba nanti silahkan diteliti itu ya. Ada apa di balik angka 7? Bilangan 7 itu apa? Manfaatnya, apa fungsinya? Kemudian kita akan kembali membahas sampai pada ayat ya. Di sini kok ada satu ayat. Ya. Nah, kita sekarang sampai pada ayat yang ke-57 ya. Kemarin 56 sudah sebagian ya. Kita lanjutkan 56 akhir dan 57, yaitu ketika Allah menyatakan, dan demikianlah kami beri kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, dia berkuasa penuh pergi menuju ke mana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Karena jadi bendaharawan negara yang tugasnya ngurusi, kalau di sini apa ya di Indonesia, bulog ya, jadi kabulog ya, jadi kabulog nih, logistik itu yang ngurus Nabi Yusuf, maka pergi kemanapun bisa ya. Mau ke pelosoknya Mesir, oke. Mau desa-desa di bawah kekuasaan Mesir juga, oke. Itu Nabi Yusuf. Kok bisa begitu? Padahal sebelumnya beliau mendekam di penjara 7 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena Allah yang punya mau. Kalau udah Allah yang punya mau, yang ngatur juga Allah, yang merencanakan juga Allah. Jadi manusia gak perlu bingung, gak perlu umat. Sedikit ini bagian dari buku Jurus-Jurus Takwa. Mau dikasih bocorannya dikit. Belum selesai nih bukunya, masih kurang 100 halaman. Karena kepala saya agak kurang enak, jadi ngetek itu masih belum bisa. Tapi dapat dispensasi dari percetakan, terakhir Senin pagi harus masuk Pak. Kalau Senin pagi gak masuk, gak jadi bukunya. Oh insya Allah. Ya, tapi ya masih kurang 100 halaman. Sedikit. Nih, saya baca di internet. Ya, saya baca di internet. Saya kalau nulis buku itu suka cari literatur macam-macam. Cari ilmu kemana-mana. Kalau ada yang bagus ya saya ambil. Ya, ada yang bagus sesuai dengan cita rasa saya, ya saya ambil. Orang kalau udah dekat sama Allah, urusannya kan beres. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ini terjadi dialog antara tukang cukur di Rusia. Pernah dengar ceritanya belum nih? Belum. Tukang cukur di Rusia sama yang dicukur. Nah, tukang cukur ini agak jengkel karena yang dicukur ngantuk gitu ya. Nah, orang kalau dicukur ngantuk kira-kira gampang dicukurnya atau susah? Susah ya. Silakan maju sini aja. Ini masih banyak tempat. Enggak harus dibuat jalan gini, dibuat penuh aja enggak apa. Yang di belakang coba maju ke depan ya. Jadi biar apa namanya? Nah, ke sini. Bentuk lingkaran. Ya, monggo. Jadi ini si tukang cukur ngobrol dengan yang dicukur, cuman sayangnya yang dicukur ngantuk. Nah, kalau dicukur ngantuk, yang nyukur susah enggak nih? Susah. Bisa-bisa luput tambah kena kuping telinga, repot. Nah, tukang cukurnya pakai teknik ya. Gimana caranya ya biar melek ini? Biar melek, ditanya sama tukang cukur, "Pak ya, Bapak percaya sama Tuhan enggak?"
Oh percaya, katanya yang dicukur. Tukang cukurnya ngomong, saya nggak percaya Tuhan itu ada. Melek nih langsung. Yang dicukur kebetulan orang Indonesia. Yang dicukur orang Indonesia Muslim. Dibilang Tuhan nggak ada, langsung melek. Oh Tuhan tuh ada Pak. Gimana kok nggak ada? Oh nggak ada Tuhan. Ada Pak, ngobrol. Ada nggak ada. Kan debat terus. Akhirnya yang nyukur ngomong, masa kalau Tuhan ada, kok banyak itu namanya orang tuna wisma, banyak itu pengangguran, banyak itu orang sakit. Kalau Tuhan ada kan mesti ditolong semua itu. Gak mungkin ada orang sakit, orang nganggur, orang stres dan lain sebagainya. Nah akhirnya selesai nyukurnya, si Muslim asal Indonesia ini bingung mau jawab. Ya bingung mau jawab, gimana mau jawabnya? Udah, yang penting nyukur udah selesai kan harus bayar. Dia bayar agak banyak, lebih dari tarif biasanya. Maksudnya biar hatinya yang nyukur ini rodok senang. Waktu dia keluar sampai di pintu tempatnya tukang cukur ini, dia mesti mikir apa kira-kira ya buat jawab enaknya apa gitu. Enaknya apa? Ini harus jawaban yang masuk akal. Nah, jenengan kalau suruh jawab kira-kira bagaimana? Ayo, bisa enggak? Ini ngadepi tukang cukur loh ya. Jangan dibilang pakai bahasa biologi atau fisika, enggak nyanda. Subhanallah, si Muslim Indonesia yang dicukur ini lihat dari balik pintu, karena pintunya pintu kaca kan, salon biasa kan pintu kaca. Di luar itu di pinggir jalan kelihatan ada gelandangan, awut-awutan, rambutnya panjang dan gondrong, jenggotnya juga panjang, kumisnya nggak karu-karuan. Langsung dia balik, Pak, iya, saya tahu jawabannya. Gimana? Kalau Bapak bilang Tuhan itu nggak ada, saya ngomong tukang cukur juga nggak ada. Saya kan ada, nggak ada Bapak, nggak ada. Loh, kamu ini gila apa? Gila gimana? Lah ini saya nyata nggak ada, saya nyukur jenengan, kok dibilang saya nggak ada? Iya Bapak nggak ada. Lah kok bisa begitu? Kalau Bapak ada, nggak mungkin gelandangan di depan tuh rambutnya gondrong Pak. Kalau Bapak ada, nggak mungkin gelandangan di depan rambutnya gondrong. Dijawab sama tukang cukurnya, lu masalahnya dia nggak datang ke sini, dia nggak cukur. Ya itu jawabannya buat yang nganggur. Buat yang nganggur, yang kemudian stres, yang kemudian sakit macam-macam, itu masalahnya cuma satu, dia nggak mau datang kepada Allah, nggak datang kepada Tuhan, nggak mau datang sama Allah. Kalau dia datang sama Allah, pasti beres seperti jenengan cukur saya, maka masalahnya juga akan diselesaikan oleh Allah. Nah ini jurus-jurus takwa, resep untuk mendatangi Allah. Tertarik sama bukunya? Yes, pokoknya apik-apik tuku gitu aja nanti. Ya. Tanggal 5 Agustus jangan lupa ya, insyaallah tanggal 5 Agustus, harinya hari Ahad, jamnya 8:30 malam, lokasinya Masjid PLN Purwosari ya. PLN Purwosari itu perempatan Purwosari, terus ke barat kira-kira 100 meter, sebelah kanan jalan atau utara jalan, di situ ada masjid sebelum stasiun Purwosari. Wah, deretan situ. Nanti kita akan buat acara khatmil Quran, tausiah, launching buku ya, insyaallah. Kalau datang jangan 100-200 orang. Masa khataman Quran yang datang 100-200 orang kan ngisi-ngisi nih. Kalah sama konser musik gitu ya. Konser musik, atau kalah sama orang yang kumpul malam ini malam Minggu ya. Saya tadi sholat di sini itu jalan rame, suara motor pergi malam Minggu tuh, malam Minggu. Belum kan? Ramadan aja malam Minggu rame gitu kan. Jalan-jalan, insyaallah jalan-jalannya khair, insyaallah begitu aja ya. Insyaallah jalan-jalannya khair, tapi penuh tuh, coba jangan pergi ke alun-alun tuh, penuh. Rame orang. Pergi ke Manahan, penuh orang. Atau sepanjang jalan Slamet Riyadi, banyak orang di sana. Masa kita khatmil Quran buat tempat penuh, nggak bisa kan? Umat Islam ngisi-ngisi atau ngisi-ngisi malukan ya. Makanya saya minta jenengan yang semangat jadi corong kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang mengajak seorang, mengajarkan pada seorang, menunjukkan pada seorang kebaikan, dia dapat pahala seperti yang mengamalkannya. Artinya nanti woro-woro ya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun cuma 1 ayat. Sampaikan tanggal 5 ada majlis khatmil
Quran, ya, menyambut datangnya 10 hari yang terakhir yang ganjil itu kita sambut malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kita sambut malam-malam itu diawali dengan malam 17. Di negara kita malam 17 itu malam nuzulil Quran. Jadi sekaligus peringatan malam nuzulil Quran dengan khatmil Quran. Insyaallah demikian. Dah, jelas enggak tadi? Kenapa kok banyak orang yang stres? Tidak mendatangi Allah. Jadi kalau pengen gak stres, rezekinya lancar, gak mumet, cari duit gampang, ya datangi Allah. Kalau datangi Allah benar pasti beres urusannya. Kenapa? Yang jamin adalah Allah. Lah kalau belum beres berarti belum betul-betul datangi Allah. Kuncinya di situ. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam karena belum datangi Allah terus, ya beres urusannya. Di penjara, ya di penjara. Memang di penjara lama, ya di penjara lama 7 tahun. Tapi hasilnya langsung jadi apa itu? Menteri, kabulok, langsung. Masa ada Nabi keluar dari penjara langsung jadi pejabat? Baru di Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf. Bisa seperti apa? Bisa seperti itu karena Nabi Yusuf AS dekat dengan Allah. Jadi rahasianya di situ. Kata Allah Taala, "Wala nudhi'u ajral muhsinin." Sebelum itu, "Wala nudhi'u ajral muhsinin," dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Tapi berbuat kebajikan di sini muhsin artinya ketika berbuat kebajikan sadar perbuatannya dilihat oleh Allah. Kira-kira riya enggak itu? Enggak. Ujub? Tidak. Sum'ah? Juga tidak. Sombong? Enggak. Kenapa? Dia langsung bertanggung jawab kepada Allah, menghadap kepada Allah sehingga kebaikannya ikhlas. Nah, orang yang berbuat kebaikan seperti itu sama Allah enggak disia-siakan. Di dunia enggak disia-siakan, di akhirat juga enggak disia-siakan. Kuncinya berbuat kebaikan. Enggak mungkin disia-siakan. Contohnya tuh 3 orang yang dikurung terkurung di dalam gua karena tertimpa batu. Begitu mengandalkan amal solehnya, gak disia-siakan sama Allah. Selamat gak? Selamat. Padahal masing-masing cuma punya 1 amal soleh. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. 3 digabungkan, lepas dari masalah. Ini karena dia menggunakan amal soleh. Nah, Allah sudah berjanji tidak akan menyia-nyiakan selama-lamanya orang yang suka berbuat kebajikan. Nah, kata Allah Ta'ala di ayat yang 57, "Wala ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun." Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Kalau di dunia saja seperti itu, di akhiratnya kira-kira bagaimana ya? Iya. Oh, ini cuma sekedar incip-incip. Kalau bahasa Jawa incip-incip, kalau bahasa Indonesianya apa nih? Lain, ngincipi beda sama incip-incip. Apa? Menu pembuka ya. Ini menu pembuka sampel. Ini sekedar sampel ini contoh saja, sedikit sekedar contoh. Lah kalau contohnya aja udah buat ngiler enaknya luar biasa. Lah kira-kira kalau makan yang benar bagaimana? Lah yang di dunia yang enggak ada artinya ini udah seperti itu, diberi Allah kenikmatan, kira-kira di akhiratnya seperti apa? Nah, makanya resep untuk kita hidup sukses bahagia dunia akhirat cuma satu, enggak ada yang lain, kembali kepada Allah. Udah, jenengan mau pakai ilmunya orang yang berilmu, pakarnya para pakar, enggak ada manfaatnya kalau tidak kembali kepada Allah. Mungkin sebentar kelihatan naik, habis itu hancur. Ya, habis itu hancur karena tidak menggunakan cara-caranya Allah. Bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bukan bagi orang-orang yang pintar, enggak loh ya. Wala ajrul akhirah, balasan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang pintar, bukan. Bagi orang-orang yang sehat, bukan. Bagi orang-orang yang kaya, bukan. Makanya ini ayat luar biasa sama Allah, bagi orang yang beriman dan bertakwa. Artinya yang melarat bisa, yang bodoh juga bisa, IQ rendah juga oke. Syarat cuma satu, iman takwa. Cuman itu. Bagi rakyat jelata oke, kaum nengrat oke. Syaratnya cuma satu, iman dan takwa. Nah, masalahnya
Untuk urusan iman dan takwa ini kira-kira kita udah fokus ke sana belum? Jujur ya. Coba lihat dari sekarang. Lihat urusan bina rumah tangga saja. Terhadap pasangan jenengan yang dipakai jurus takwa atau jurus yang enggak takwa. Ijabnya takwa. Acaranya setelah akad nikah udah enggak takwa lagi. Kenapa? Di gedung saja pakaiannya udah telanjang, aurat udah dibuka. Betul enggak? Enggak takwa ini. Jalan kehidupan berumah tangga yang dipakai jurus takwa atau bukan takwa? Kalau yang dipakai jurus takwa mesti senang. Kalau yang dipakai itu jurus ilmunya para ilmu, pakarnya para pakar, nasihatnya para pemberi nasihat dalam masalah perkawinan, tapi bukan jurus takwa, tunggu saat kehancurannya. Jurus takwa itu gampang. Gampang atau susah? Gampang, gak repot. Sholat ditegakkan. Sudah belum kita ngoprak-ngoprak bojo sholat? Saya ngarep ngoprak-ngoprak dia berapa gitu. Suami dorong istri untuk sholat, istri dorong suami untuk sholat. Kalau enggak bagus sholatnya, marah. Sudah belum? Belum kan? Dandani dulu loh, sholat di keluarga kita, zikir di keluarga kita, qiraatul Quran di keluarga kita. Yang begitu-begitu dandani, urusin mesti beres. Karena ini pondasinya itu yaitu iman, takwa. Ini nggak butuh orang pinter. Justru banyak orang pinter nggak begini. Jadinya yang menang orang goblok. Yang dianggap orang-orang goblok, dianggap orang-orang bodoh. Buat Allah nggak goblok, nggak bodoh. Dia orang-orang yang pinter. Mungkin dianggap orang lulusan SD, ya. Oh ini orang bodoh ini, nggak sekolah, tapi ngerti. Istriku yuk sholat, suamiku yuk baca Al-Quran. Ini bukan orang bodoh. Yang kelihatannya pinter, istriku yuk kita ke mall, istriku yuk kita nonton, kelihatannya pinter. Istriku yuk kita melancong. Yang dibahas melancong, nonton, mall, hiburan, bla 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 bla. Suamiku yuk kita ngaji bareng. Sudah belum? Sudah belum Pak? Dengan nate tadarus sama istrinya belum? Udah Beb, kapan? Ya kalau pas di majelis tadarus Al-Quran. Ya ini pokoknya kembalikan pada iman dan takwa, selesai. Itu kan bisa semua orang. Gak butuh kepandian khusus, itu gak butuh. Pokoknya iman dan takwa itu standarnya EQ rendah pun bisa. Ya toh? EQ rendah pun bisa. Gak harus EQ-nya orang-orang yang tinggi. Nah, kita lanjutkan. Ayat 58. Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Lalu mereka masuk ke tempatnya, ke tempat Nabi Yusuf. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Di awal ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Allah udah ngomong, nanti kamu akan mengenal mereka, mereka gak kenal sama kamu. Coba betapa hebatnya Nabi Yusuf, dibuang dari umur belasan tahun. Dari umur belasan tahun, cuma belasan tahun, dibuang masih kecil. Setelah lebih dari 30 tahun ketemu dengan saudara-saudaranya, ingat ini kakak-kakak saya. Ya, itu gampang atau susah ya? Coba jenengan cari foto yang jenengan misi SD, bandingin dengan wajah jenengan umur 45, kira-kira sama atau beda? Monggo diunjuk. Sama atau beda kira-kira? Beda. Nabi Yusuf bisa langsung tahu. Kakak-kakaknya nggak kenal, Nabi Yusufnya kenal. Ini menunjukkan Nabi Yusuf punya kemampuan yang luar biasa. Satu.
Daya ingat yang besar dan rasa cinta pada saudara yang besar. Biasanya orang itu kalau disakiti, nggak mau ingat-ingat yang menyakiti. Kalau ingat-ingat yang menyakiti tambah sakit ya. Makanya hanya orang yang kurang pinter kalau sakit hati kemudian membicarakan hal yang menyakitkan hati itu kepada orang lain, karena itu akan membuka sakit hatinya terus. Apalagi nyebut-nyebut nama orang yang menyakiti hatinya, itu akan buat hatinya akan semakin sakit. Apalagi membayangkan wajahnya, buat hatinya semakin sakit. Biasanya kalau orang sakit hati tidak mau lihat wajahnya lagi, ingat-ingat juga nggak mau, stop, nggak mau ini. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang, tapi ingat benar wajah kakaknya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya itu beliau cinta. Gak ada judulnya Nabi kok dendam. Jadi perlu digarisbawahi dari awal, kisah Nabi Yusuf itu tidak ada dendam dalam hati Nabi Yusuf alaihissalam, nggak ada. Ketika saudara-saudaranya itu datang, Nabi Yusuf mengenal beliau-beliau semua, ya. Walamma jahazum bijahazihim, dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, karena yang tugas ngatur nih kan jatahnya berapa itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "U'tuni bi akhil lakum." Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Saudara seayah, bukan seibu. Yang dimaksud Nabi Yusuf adalah saudara seibunya Nabi Yusuf, yaitu Sayyidina Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf, adik kandungnya. Ini datang ini kakak-kakak kan lain ibu. Tolong bawa saudara kamu yang seayah, yang ibunya berbeda, bawa ke sini. Tidaklah kamu lihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Ini saya kasih kamu jatah yang bagus kan? Gak saya kurangi timbangannya. Buat kamu saya kasih banyak kan? Tolong adik kamu bawa ke sini ya. Saya akan menghargai tamu nih. Saya menghargai tamu. Bicara menghargai tamu, orang Arab tempo dulu itu dikenal sebagai orang-orang yang jago menghargai tamu. Jago menghargai tamu. Makanya sampai di Islam barometer iman itu diukur dengan bagaimana seseorang menghargai tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Artinya seakan-akan siapa yang enggak muliakan tamunya pada hakikatnya enggak benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ini dapat minuman semua belum nih? Hah? Sudah. Kawan-kawan, coklatnya. Bagian ini yang tugasnya yang selamat dari penjara itu buatkan minuman ya. Nah, yang bagian buatkan minum birullah nih. Ini teman-teman kasih coklatnya lagi. Nah, ada yang belum dapat kan? Ada yang baru datang belum dapat coklat tadi ya? Hah? Sudah. Lagi tidak apa-apa? Saya mau lagi soalnya. Naam. Walamma jaz, kemudian tolong bawa saudaramu karena saya menghargai tamu. Orang Arab dulu sama tamu luar biasa. Sampai ada hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya menghargai, memuliakan, menghormati tamunya. Nah, yang namanya tamu itu yang bagaimana? Bukan yang namanya tamu tonggo mampir ke rumah orang Solo, main ke rumahnya orang Solo, bukan itu. Tamu dalam syariat yang disebut tamu itu orang yang pergi dari luar kota, dari Semarang ke Solo, itu tamu. Ya, Sukarjo, Solo, Cedak. Ya, ini dulur nih, bukan tamu lain. Ya, Semarang, Solo, masafah baidah, ini namanya tamu. Nah, tamu yang seperti itu, kalau betul-betul bertamu, sesuai dengan adabnya, itu tuan rumah punya kewajiban 3 hari menjamu. Melayani, bener nih, iman bener dia akan melayani 3 hari. Makanya ini jangan diajarkan pada masyarakat umum, ini repot nanti ini. Akhirnya semua pakai jurus ini, hormati tamu, tamu. Cuman tamu yang dihormati ya tamu yang menjaga kehormatan. Ya, dari jauh. Nah,
Irak dulu ada satu kota, saya sering sampaikan di majelis, ada satu kota yang di kota itu, ini Irak bukan tempo dulu, bukan ya, Irak di masa Saddam Hussein, artinya kan baru-baru aja. Itu ada satu kota yang di kota itu tidak ada hotel, penginapan hotel nggak ada. Kenapa? Nggak mungkin laku. Kenapa nggak mungkin laku? Karena setiap warga kota itu sudah menjadikan rumahnya itu penginapan. Penginapan bagaimana? Penginapan gratis. Jadi warga kota itu kerjanya tiap hari di antara mereka itu pergi ke stasiun-stasiun bis, ya kalau bis itu ya, stasiun bis, tempat pokoknya tamu itu datang, cari tamu. Begitu tamu datang, udah kamu tinggal di rumah saya aja, gak kenal, dibawa rumahnya, ini diservis, dikasih makan, silahkan tempat tinggal semua gratis. Kenapa? Karena mereka pengen dapat pahala yang besar dari Allah dengan melayani tamu. Ini longko atau longko ini? Biasa, ya itu dulu seperti itu. Menghargai tamu itu punya nilai yang sangat tinggi. Lah Nabi Yusuf, saya orang yang ngerti menghargai tamu. Nah, selanjutnya, falam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wa la taqrabun. Dan jika kalian tidak membawanya kepadaku, maka kalian tidak akan mendapat sukatan lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Kalau enggak bawa Bunyamin, enggak usah datang ke sini lagi, enggak bakal saya kasih. Nah, ini ancaman dari Nabi Yusuf ini. Ya, beliau punya kuasa ngancam demi kebaikan, boleh. Makanya bos sama karyawan sering-sering tuh karyawan diancam. Kalau kerja sama saya nggak pakai jilbab, saya pecat. Yang muslimah, ya, syarat kerja di kantor ini busana muslimah. Kalau kamu nggak busana muslimah, cari pekerjaan di kantor yang lain. Yang muslimah loh ya, yang muslimah. Ini bos yang kena. Syarat kerja di sini kamu harus sholat. Kalau di luar kamu nggak sholat, bukan tanggung jawab saya. Di kantor saya, di pabrik saya, wajib buat kamu sholat. Kalau tidak, silakan cari pekerjaan di tempat lain. Itu aturan perusahaan saya. Bisa begitu. Lah wong bosnya ora sholat. Ini kalau apa namanya, bisa umat Islam bisa begitu, kira-kira makmur enggak? Yang muslim kita nggak maksa yang lain loh ya, karyawan yang muslim, karyawan yang muslimah. Kalau yang non muslim pakaian sopan, ya kan? Tapi yang muslimah wajib kamu pakai pakaian menutup aurat, jilbab pasang. Keluar dari sini mau dilepas bukan tanggung jawab saya. Di kantor ini, perusahaan ini, kamu di bawah tanggung jawab saya di hadapan Allah maupun yang lain. Jadi wajib pakai jilbab. Woi, keren enggak ini? Keren ya? Ini punya kekuasaan ya buat seperti itu. Muslim kalau punya kekuasaan, gunakan untuk memajukan Islamnya. Bukan untuk merendahkannya, enggak. Tapi gunakan untuk memajukan Islamnya. Umat Islam ini biar sadar gitu loh. Ya, umat Islam biar sadar. Bapak ke anak, bapak sama anak itu punya kekuasaan. Jangan anaknya orang lain, kita nggak punya wilayah. Dia anaknya orang lain. Anak kita sendiri itu wilayah kita. Mau kamu laptop, juara satu dulu ngajinya. Juara satu ngaji, laptop dapat enggak. Juara satu ngaji, enggak dapat laptop. Wih, kayak Dr. Hermansyah kemarin ya. Wah, itu luar biasa itu. Anaknya kalau meminta duit suruh ngaji 1 lembar. Kalau ngaji 1 lembar dapat 100.000. Masih kecil anaknya ya. Kalau udah gede 1 lembar 100.000 ya berlembar-lembar nanti. Iya kan? Bisa enggak kita gitu sama anak kita? Mau makan ini, saya belikan. Syaratnya 1, baca bismillah 20 kali. Ayo, bismillah, hitung dulu. Bismillah, 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 bismillah. Gak apa-apa ini, kita neken yang baik. Ya, neken yang baik. Tujuannya untuk kebaikan. Nah, di sini Yusuf tujuannya pengen ketemu dengan adiknya. Ya, ketemu dengan adiknya. Hasilnya apa? Qalu, bingung mereka. Mereka pun berkata, ya, kami akan bujuk ayah kami dulu, ayahnya anak ini.
Bahasa mereka juga apa ya? Ngomongnya bukan kami akan bujuk ayah kami, enggak, kami akan bujuk ayahnya. Padahal itu dulurnya dewi, saudaranya sendiri, tapi bilang kami akan membujuk ayahnya. Jadi seakan-akan dibedakan antara ayahnya dan ayah mereka. Padahal ayah mereka juga ayahnya juga ayah mereka. Mereka ini tunggal bapak, beda ibu. Kami akan membujuk ayahnya. Wa inna la fa'ilun, dan pasti kami akan benar-benar melaksanakannya. Pasti akan kami bujuk ayahnya. Maka Nabi Yusuf berkata kepada pembantu-pembantunya, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka. Ya, dulu kan orang kalau mau dapat gandum harus bayar. Bayarnya pakai apa? Barter. Punyanya apa? Kalau punyanya Gucci, ya Gucci diserahkan, nanti dapat gandum. Yusuf dari baiknya untuk memancing mereka itu datang lagi. Kenapa? Karena kalau mereka nggak dikasih barang, mereka mungkin nggak punya barang di rumah. Pasti baliknya lagi lah lama. Tapi kalau mereka punya barangnya akan ditukar, otomatis mereka akan segera kembali. Maka sama Nabi Yusuf, barang-barang yang diserahkan ke kerajaan tadi dikembalikan, masukkan ke kendaraan mereka. Katanya itu sandal-sandal dari kulit. Ya, masukkan ke kendaraan mereka, karung-karung yang mereka bawa, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi. Ya, ini siasat Nabi Yusuf. Apa siasatnya? Satu, menanam budi. Biasanya orang itu huruf Jawa dipangku mati, huruf coroko itu dipangku mati. Itu ilmu Jawa itu, dipangku mati. Jadi kita kalau sama orang itu pagar mangkok lebih baik daripada pagar tembok. Artinya pagar mangkok suka ngasih makan, derma sama orang, berbuat baik, itu lebih baik daripada kita buat pagar yang sangat tinggi. Karena kalau kita nanam budi pada orang banyak, otomatis orang itu merasa hutang budi. Nah, orang yang baik dia tahu budi. Kalau orang yang nggak tahu budi berarti bukan orang baik. Walaupun kelihatannya sholatnya hebat, puasanya hebat, ngajinya hebat, tapi dia nggak pandai balas budi, belum orang baik benar. Jadi orang yang baik itu orang yang tahu budi. Ya, tahu ada orang berbuat baik, dia akan balas. Dan Nabi Yusuf tanam budi dulu nih kepada kakak-kakaknya. Tamu-tamunya dikasih apa? Dikasih modal untuk datanglah lagi. Ini siasat Nabi Yusuf alaihissalam. Coba lihat betapa cerdasnya Nabi Yusuf. Kalau mungkin kita nggak mikir sejauh itu ya. Gimana cara mau narik ayahnya, cara mau narik adiknya, cara mau narik ibunya, cara mau menarik semua kakaknya biar sadar. Ini Nabi Yusuf mikirnya itu udah panjang sekali. Nah, ini udah ketemu sama saudara-saudara saya nih. Mereka belum kenal saya nih, nggak tahu saya nih. Ya. Wah, ini Bunyamin gimana nasibnya Bunyamin nih? Bunyamin nih kesepian nggak ada saya nih. Udah, Bunyamin selamatkan dulu nih. Bunyaminnya selamatkan dulu nih. Bunyamin harus sampai ke sini. Caranya biar sampai ke sini bagaimana? Oh, mereka harus punya modal nih. Ya, mereka harus punya modal. Kembalikan barang-barang mereka. Biar nanti kalau mereka lihat, ternyata nih barang kita dikembalikan. Berarti ini orang baik ini. Ini orang baik. Yuk kita balik lagi biar seperti itu. Oh, mintanya gampang kok, cuman Bunyamin. Ya, cuman Bunyamin. Tapi mereka mikir. Dulu Yusuf udah kita buang, ayah udah gak percaya lagi. Lah ini mau ngambil Bunyamin ngajak, kira-kira ayah percaya enggak ini kan? Mereka mikirnya ke situ. Nah, apa yang terjadi? Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna al-kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka yaitu Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapat gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami supaya kami mendapat gandum lagi, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Dulu juga ngomong gitu sama Nabi Yusuf. Oh, kami akan jaga. Ini ngomong lagi sama ayahnya. Ini Bunyamin berikut kami. Nanti akan kami jaga. Qala, maka Nabi Yakub menjawab, hal amanukum alaihi
bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepada kalian, ya, seperti dulu aku mempercayakan saudaranya yaitu Yusuf kepada kalian dahulu. Wallahu khairun hafidha. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Nah, Nabi Yakub sebagai seorang manusia, ya harus pakai hukum manusianya. Dulu begitu, kok sekarang mau begini? Ya hati-hati. Ini bukan su'dzon. Ada antara husnudzon sama su'dzon, itu namanya waspada. Namanya waspada. Nah, muslim yang kuat itu yang bisa waspada. Kalau muslim yang lemah cuma husnudzon tapi nggak pakai waspada, dua-duanya bagus. Cuman kalau husnudzon nggak pakai waspada, ya di awal-awalnya mungkin banyak kendala juga gitu. Banyak kendala. Tapi kalau yang pakai waspada itu muslim yang kuat. Bagaimana yang waspada? Contoh, jam 2 malam ada yang gedor pintu rumah jenengan. Wah, gitu kan. Ya. Prasangka baiknya mungkin tetangga butuh pertolongan, kan gitu. Cuman waspada, jangan-jangan perampok nih. Jam 2 malam gedor-gedor pintu. Bukakan pintu sambil megang linggis di belakang tangan gini. Sadis banget ini. Atau megang pentungan hansip itu ya. Pentungan hansip udah disiapkan begini kan. Atau dindek dulu bagaimana itu. Kalau nggak bisa ngindek ya sudah tanya siapa, kenal suaranya, sekalipun kenal tetap ada waspada. Begitu, kenapa? Tolong saya ini begini. Oh jelas. Mundur dikit, sembunyikan lagi ini kastinya tadi itu ya. Pentung kastinya singkirkan. Ini bagian waspada. Termasuk diantaranya kalau orang yang tinggal di kota besar, waspada kalau di jalan yang sepi ada orang minta tolong di malam hari, waspada. Itu nggak berhenti, nggak apa-apa. Jangan, wah kamu kok suudzon sama orang, dia perampok, kalau dia butuh terus, betul bagaimana? Ya kalau betul. Nah kalau dia perampok gimana? Ini namanya waspada. Jadi bukan menghakimi, oh itu perampok gitu. Kalau menghakimi, lah ini yang namanya suudzon, prasangka buruk. Oh itu pasti perampok itu. Oh itu pasti orang jahat. Oh itu pasti orang nggak benar. Itu yang tidak boleh. Kita menyatakan, ya khawatirnya kalau dia gadungan lah, ternyata dia itu perampok dan lain sebagainya. Berkata setelah itu, walamma fatahu matahum, setelah mereka bongkar bar mereka, ternyata mereka menemukan bahwasannya barang-barang yang digunakan untuk mengganti itu, barter itu dikembalikan. Maka mereka berkata, qalu ya abana ma nabghi hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ya, sudah gandumnya dapat ya. Ini sekarang barang-barang dikembalikan. Pengen apa lagi kita? Ini sudah dikasih semua ya. Kita kalau berangkat lagi mau ngambil lagi kan oke gitu. Ini ketemu orang yang benar-benar baik kepada kami. Dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan gandum seberat beban seekor unta. Itu sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Kalau kami datang bawa saudara kami dengan bawa barang-barang ini lagi, akan dapat gandum seberat unta. Karena nilainya barang-barang itu seperti itu. Ini kalau dihitung matematika untung. Untuk syaratnya cuma satu, Bunyamin dibawa. Bunyamin dibawa. Maka Nabi Yakub berkata, saya tidak akan pernah melepaskan Yakub pergi bersama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah. Sumpah dulu. Janji sama Allah dulu. Ya, janji sama Allah. Sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kalian pasti, makanya ya, terjemahan, saya kalau baca terjemahan Al-Quran yang ada ini jadinya sedih gitu. Kalian diterjemahkannya kamu. Ini yang diajak ngomong Nabi Yakub kan anak-anaknya semua kalian, tapi selalu diterjemahkannya kalian itu kamu. Antara kamu dan kalian beda. Lain kalau bahasa Inggris you bisa kamu, bisa kalian. Kalau bahasa Indonesia kamu ya kamu, kalian ya kalian. Nah, bahwa kalian pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kalian dikepung musuh.
Jadi janji bahwa Bunyamin balik, kecuali kalian memang dikepung musuh, nggak berdaya, ya itu suatu hal yang lumrah. Tapi jangan cari-cari alasan-alasan lain, dimakan serigala, begini begitu, jangan. Tapi kalau mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Oh, ini kalau udah janji, Allah saksinya, itu ngeri.com itu. Jadi kalau melanggar, ya kalau melanggar urusannya dengan siapa? Dengan Allah. Ada sedikit cerita di kitab Sahih Al-Bukhari. Ada satu orang butuh duit, akhirnya utang dengan orang lain. Saya hutang sama kamu, anggap saja nilainya gitu ya. Berapa? 100 juta. Anggap seperti itu, 100 juta. Maka saat itu yang utang ngomong, catat ya, ini 100 juta. Saksinya siapa? Gak perlu saksi lah, Allah aja saksinya. Gimana? Yaudah, deal, saksinya Allah, 100 juta. Tanggal sekian akan saya kembalikan, saksinya Allah. Pergi nih 100 juta, karena tinggalnya di luar pulau, jauh sekali, nyebrang laut, luar negeri lah, luar negeri. Kalau dulu kan Kalimantan, Jawa itu luar negeri ya. Ya kan kerajaan Jawa sama sana kan nggak beda kan. Pergi ke luar negeri. Nah, pergi ke luar negeri pada tanggal yang ditentukan, udah deket tanggal yang ditentukan, dia nunggu kapal yang bisa ngantarkan ke seberang laut. Tapi kapal tuh ditunggu-tunggu nggak datang. Dapat berita, kapalnya delay, ditunda kedatangannya, kayak pesawat tuh kalau terlambat, kapalnya terlambat, datangnya nggak pagi, sore baru datang. Dia mikir, ini kalau sore baru datang, saya baru naik kapal itu sore, berarti nanti nyampainya sana terlambat. Terlambat. Saya mengingkari janji saya, padahal saya sudah janji, Allah saksinya. Akhirnya dia ambil kayu batang itu, dipotong tengahnya, uang 100 juta dimasukkan ke dalam situ, ditutup lagi, terus ditulisi, ya, ini pakai kertas surat ya, ini saya bayar hutang saya kepada kamu 100 juta. Ya, 100 juta. Maaf saya nggak bisa ngantarkannya sendiri, kapalnya terlambat, tutup, dibuang ke laut. Ya Allah, ini saya bayar hutang. Jangan ditiru ya. Yakinnya lain. Nah, di hari yang ditentukan, yang ngutangi nunggu di pinggir laut, nunggu dia. Kenapa? Hari ini jam sekian janjinya akan dibayar. Ketika nunggu, lihat ada kayu bakar, orangnya nggak datang, ada kayu batang itu kok di pinggir pantai, diambil bawa pulang buat kayu bakar. Sampai di rumah, kayu itu dipecah, di dalamnya kok ada uang 1 juta, ada surat, maaf saya terlambat, kapalnya telat, jadi saya kirim pakai kayu batang ini. Yang lebih hebat lagi, sore kan kapal datang, dia berangkat naik kapal itu, pergi bawa uang 100 juta, tetap bawa 100 juta ini dibawa. Nyampe, maaf saya terlambat, kemarin itu nggak ada kapalnya telat, jadi ini uang 100 juta. Udah nyampe, apa yang nyampe? Ya kemarin kamu kirim lewat batang kayu itu, udah nyampe, jadi udah lunas hutang kamu. Coba ini bisa nggak orang kalau muamalah begini nih? Yang satu pasrah sama Allah, yang satu juga pasrah sama Allah. Kalau orang dua-duanya pasrah kepada Allah, diurus nggak sama Allah? Diurus. Jangan pakai ini, itu tadi pakai ini, itu pakai ini. Pakainya iman, bukan akal. Kalau bicara sama orang zaman sekarang, gila kamu, kan begitu. Ya berarti ini wali-wali ini orang gila semua berarti ya. Ya karena nggak masuk akal kan, nggak masuk akal. Mereka bukan masalah buangnya uang ini, bukan. Minta sama Allah, tolong ya Allah sampaikan. Ini untuk buktinya kepada Allah. Udah saya bayar tepat waktu ya Allah. Semangatnya itu, himmahnya untuk melaksanakan janjinya kepada yang berjanji. Makanya ciri-ciri orang yang munafik adalah kalau berjanji dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Janji dia mengingkari janjinya. Makanya orang-orang barat itu satu yang menarik dari adat mereka, kalau punya janji ketemuan jam 10, mereka datang jam 10 lewat 3 menit, ngomong sorry I'm late 3 minutes. Maaf saya terlambat 3 menit. 3 menit itu minta maaf. Maaf saya terlambat 3 menit. Karena mereka
orang-orang yang megang janji. Maka saya niru toh, maaf, ini kita agak mundur sedikit pengajiannya. Ya, karena tadi terawihnya juga mundur. Terawih di sini kan rata-rata hampir 2 juz ya. Karena tadi sebelum mulai kepala masih cekot gitu ya. Buat rebahan dulu, cekot-cekotnya hilang baru mimami. Nah, selesainya jam 10 kurang sedikit tadi, biar yang lain istirahat dulu. Kalau saya nggak istirahat nggak apa-apa, paling nggak bisa ngomong. Alasannya biar yang lain istirahat dulu. Padahal Ustaz saya pengen istirahat ya. Karena kan ngimami terus, jadi suaranya biar balik dulu. Nah, kita lanjutkan ya. Waktunya tidak terasa, sudah kurang lebih 45 menit kita ngobrol bersama. Betul? Ya, kurang lebih 45 menit. Nah, wa qala ya baniya. Nah, ini satu, ini cukup buat penutup. Nabi Yakub berkata, "Hei anak-anakku, janganlah kalian masuk Mesir secara bersama-sama dari satu pintu. Masuklah kalian dari pintu-pintu yang berlainan. Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kalian barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan suatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan hendaknya kepadanya saja orang-orang bertawakal berserah diri." Nah, ini terjemahannya pusing. Saya baca terjemahannya pusing. Sekarang biar nggak pusing kita perhatikan satu persatu ya. Satu persatu. Monggo diincipi. Ini telo enak. Kacang juga enak. Hah? Selesaikan dulu aja. Oh ya. Kalau saya nanti nggak apa, jenengan kan sambil makan enak. Lanjut ya. Nabi Yakub berkata, "Ya baniya, duhai anak-anakku, jangan kalian masuk kota Mesir lewat satu pintu secara bersama-sama." Kenapa? Nah, itu kan pertanyaan. Kenapa kok nggak boleh masuk Mesir lewat satu pintu? Ini menunjukkan pintu masuk kota Mesir itu ada berapa pintu. Ya, kalau kita mau masuk Jakarta gitu, tol Cikampek, ya kan? Setelah itu nanti mau masuknya lewat mana? Ya, mau masuk lewat pintu tol yang sana atau yang sana atau sana, kan macam-macam. Setelah masuk Cikampek, masuk tol dalam kota itu mesti banyak pintu-pintu tol. Mau kemana? Mau masuk Mesir juga gitu. Nah, kata Nabi Yakub alaihissalam sebagai ayah, kalian jangan masuk Mesir lewat satu pintu secara bersama-sama, dibagi. Kenapa? Karena anak Nabi Yakub semuanya ganteng-ganteng. Jadi yang ganteng bukan cuma Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu yang paling ganteng, yang lain juga ganteng. Kan biasanya begitu. Makanya kalau satu saudara ganteng semua, satu kok rada aneh gitu ya. Ini putih semua, yang satu kok hitam gitu ya. Itu coba diingat-ingat. Mungkin waktu nyidam lihat orang yang hitam gitu, terus batin, kok ireng-ireng ngono gitu ya. Nah, anaknya jadi hitam itu. Karena beda sendiri ngikutnya. Nabi Yusuf ganteng, kakaknya ganteng, adiknya ganteng. Sama Nabi Yakub enggak boleh masuk lewat satu pintu. Kenapa? Menghindari penyakit ain. Penyakit ain. Ain artinya mata. Menghindari penyakit mata. Bukan sakit mata loh ya. Bukan sakit mata, penyakit mata. Artinya penyakit yang timbul karena pandangan manusia. Penyakit yang timbul karena pandangan manusia. Manusia itu ada yang matanya pandangannya kuat. Pandangannya kuat. Jadi kalau lihat sesuatu yang dia itu kaget, kagum, itu bisa berakibat buruk buat yang dilihat. Itu penyakitnya namanya ain. Dan Rasul telah menyatakan penyakit ain itu betul-betul nyata dan ada. Enggak semua orang matanya kuat. Ada orang-orang khusus. Kalau di Yaman sana, di Hadramut, satu provinsi namanya Shibam. Orang-orang Shibam itu orang-orang yang matanya kuat. Terkenal satu daerah itu orangnya matanya kuat. Nah, mereka kalau udah lihat, makanya ada doanya itu. Doanya biar gak kena mata itu ada. Nanti akan saya jelaskan sebagai penutup ini ya. Nah, kalau yang ganteng-ganteng ini masuk dari satu pintu, warga Mesir yang kuat matanya lihat, wow, kan begitu langsung. Nanti bisa menimbulkan hal yang gak baik buat yang dilihat. Contoh, jenengan pernah enggak beli baju baru, jenengan seneng dipakai seneng ya, baru keluar sebentar ketemu satu orang, bajunya
ajib, bagusnya luar biasa. Selesai dia ngomong gitu, kita jalan krek kecantol sobek. Pernah enggak? Ya. Atau jenengan beli motor, motornya cakep oke, gitu naik, ada yang ngomong, wah motornya warnanya luar biasa, jalan 5 meter gundul. Ya, ada kan yang begitu? Atau kutahan kecap, ya tertumpah kecap. Ini contoh-contoh yang terjadi di masyarakat. Inilah bagian dari kekuatan mata. Kekuatan mata. Lah, biar kalau ada orang muji kemudian enggak kena, orang mencaci juga enggak kena, ada doanya, Nabi udah ngajarin. Doa yang paling gampang ucap Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Langsung gitu. Ada orang ngomong, bajunya kok warnanya bagus banget, Masya Allah la quwata illa billah. Motornya kok oke, Masya Allah la quwata illa billah. Cuman kalau kita enggak gitu masalahnya, motornya kok edan. Jawabnya edan tambahan, ya bener gendeng jadinya. Akhirnya gundung. Masya Allah la quwata illa billah. Itu untuk menghindari, membentengi dari pengaruh mata. Pengaruh mata, kuat pengaruh mata itu. Nah, bagaimana pengaruh mata dan seterusnya kita sambung pada episode yang berikutnya. Ya, biar besok jenengan dengarkan lagi. Ya, ini iklan. Iklannya waktunya berapa lama? 1 hari. 24 jam iklannya. Ya, bagaimana pengaruh mata dan ada berapa kisah tentang mata ini kaitannya dengan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Insyaallah akan kita bahas besok malam ya. Pokoknya majelis ini enggak usah lama-lama, barokah, insyaallah manfaat buat yang bicara maupun yang mendengarkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu radio Al Hidayahnya. Bentar, majelisnya belum selesai. Ya, jangan tutup dulu. Pengumuman dari saya, dan tolong untuk rekan-rekan di Al Hidayah dijadikan pengumuman tiap hari ya. Tolong diumumkan tiap hari sesering mungkin. Insyaallah tanggal 5 Agustus Majelis Ar-Raudhah akan mengadakan malam nuzulil Quran, khatmil Quran hari Ahad 5 Agustus. Lokasinya di Masjid PLN Purwosari Surakarta, sebelum stasiun Purwosari, atau tepatnya perempatan Purwosari kurang lebih 100 meter ke barat arah kanan jalan atau sebelah utara jalan. Acaranya insyaallah jam 8:30 malam. Ya, 8:30 malam. Jadi yang mau tarawih di masjid masing-masing masih bisa. 8:30 malam dimulai ya. Kemudian isinya adalah khataman Al-Quran, baca doa khatmul Quran. Setelah itu tausiah agama. Tausiah agamanya nanti akan sedikit membahas, menguraikan tentang isi buku jurus-jurus takwa. Dan di situ insyaallah peluncuran buku jurus-jurus takwa. Doakan bukunya bisa jadi. La haula wala quwata illa billah. Kita harus praktekkan ilmu yang kita pelajari selama ini kan ya. La haula wala quwata illa billah. Ini nanti insyaallah pamfletnya akan kita berikan besok atau lusa. Ada pamflet sebaran. Saya minta bantuan teman-teman untuk menyebarluaskannya kemana-mana ya. Di masjid, di surau, di langgar, di pengajian. Tolong diumumkan. Yang mendengar suara saya ini tolong diumumkan. Itu untuk putra dan untuk putri. Bagi yang berminat dengan buku jurus-jurus takwa, nanti kalau datang ke sana sekalian siapkan bawa uang untuk beli bukunya. Harga buku Rp25.000. Ya, Rp25.000. Kemudian pengumuman yang kedua, untuk Jumat 3 Agustus besok pengajiannya diunduh. Jadi pengajian yang di sini diunduh. Ngajinya enggak di sini. Tarawih tetap di sini, tapi waktu pengajiannya kita buat jam 10:04 sudah mulai insyaallah, bertempat di Masjid Miftahul Jannah. Ya, Masjid Miftahul Jannah, Jumat 3 Agustus. Masjid Miftahul Jannah tempatnya Mojorejo Laban Sukoharjo. Jadi jembatan Mojo itu ya. Kalau jenengan dari perempatan Baturono terus ke timur nanti ketemu jembatan panjang itu ya. Jembatan Mojo.
turun kira-kira 300 meter, kanan jalan ada gang, masuk ada masjid Miftahul Jannah. Nanti di situ udah kita akan pasang umbul-umbul ar-raudhah, sehingga gampang orang untuk niteni gangnya yang mana ya. Ada umbul-umbul raudhah. Di masjid Miftahul Jannah, diharap kehadirannya. Ya datangnya jangan jam 10 kurang seperempat, itu kan mulai majelisnya. Datanglah jam 8:30 atau jam 9, atau mau kumpul di sini dulu juga boleh ya. Kumpul di sini baru jalan ke sana. Demikian pengumumannya. Kemudian yang terakhir sekali lagi, tolong disampaikan kepada semua teman dan rekan-rekan, tanggal 5 Agustus ada malam nuzul Quran bersama Majlis Ar-Raudhah. Pembicaranya saya sendiri insyaallah, lokasinya di Masjid PLN Purwosari. Cukup jelas ya ini? Jelas. Kira-kira tertarik pengen datang enggak? Hah? Tertarik dulu enggak apa-apa, enggak datang juga enggak apa-apa gitu. Tapi udah tertarik dulu. Ya kan? Tertarik. Setelah tertarik semoga ketarik ya. Insyaallah. Dan akhirnya menjadi orang yang menarik. Nah, insyaallah kalau udah menarik nanti bisa banyak yang tertarik nanti. Insyaallah. Kalau udah banyak yang tertarik, nanti yang tertarik akan menarik juga nanti ya. Kalau udah begitu tarik-tarikan, terus nanti kita juga ketarik sama yang maha menarik insyaallah. Majdub. Ya, bijadzbah rabbaniyah insyaallah. Demikian mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ibdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak rahibun fi ridhak mustaslimun bi qadak faktubni min awliyak wasrib bi sabila hudak wa alhiqni bi aswiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Yang mau tadarus lanjutkan tadarusnya setelah makan cemilan ya.